Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan metode job order costing dengan proses costing. Job order costing yaitu metode pengumpulan biaya produksi yang diterapkan pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pemesanan. Sedangkan proses costing itu metode pengumpulan biaya produksi yang diterapkan pada perusahaan yang menghasilkan produk secara massal. Nah, selanjutnya karakteristik metode pengumpulan biaya produksi. Untuk unsur jenis produk yang dihasilkan job order costing yaitu heterogen, sedangkan jenis produksi yang dihasilkan proses costing adalah homogen. Yang kedua, kegiatan produksi job order costing terputus-putus, sedangkan proses costing dia kontinu. Yang ketiga, unsur dasar pembebanan harga pokok produk. Job order costing itu per produk yang dipesan, sedangkan proses costing itu setiap periode tertentu atau 1 bulan. Nah, yang keempat, unsur saat penentuan harga pokok produk. Job order costing itu saat produk selesai dikerjakan, sedangkan proses costing itu di akhir periode. Nah, selanjutnya yang kelima, unsur penghitungan harga pokok per unit produk. Dalam job order costing itu total cost pesanan dibagi dengan unit yang dipesan, sedangkan dalam proses costing harga pokok produk selesai akhir periode dibagi unit produk selesai pada akhir periode. Yang keenam, unsur contoh perusahaan dalam job order costing yaitu percetakan, kasore seri, konstruksi, dan lain-lain. Sedangkan proses costing perusahaan tambang, farmasi, makanan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya metode harga pokok pesanan atau job order cost method. Pengertian metode harga pokok pesanan yaitu metode ini digunakan oleh perusahaan yang memproduksi berdasarkan pesanan. Dalam metode ini biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi per satuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Jurnal yang diperlukan yaitu yang pertama pembelian bahan baku, persediaan bahan baku di debit, utang dagang, dan kas di kredit. Dalam pembelian bahan penolong, persediaan bahan penolong di debit, utang dagang, dan kas di kredit. Nah, selanjutnya pemakaian bahan bakunya BDP atau biaya bahan baku di debit, persediaan bahan baku di kredit. Selanjutnya kartu harga pokok job order costing set. Kartu harga pokok merupakan catatan yang paling penting dalam metode harga pokok pesanan. Kartu ini berfungsi sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi setiap pesanan produk, biaya produksi untuk mengerjakan pesanan tertentu dicatat secara rinci di dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan. Yang pertama, menentukan harga jual yang akan dibebankan ke pesanan. Yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Yang keempat, menghitung laba rugi tiap pesanan. Dan yang keenam, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan karakteristik metode harga pokok pesanan, di mana dia digunakan jika perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pemesanan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokoknya secara individual. Jadi setiap perhitungan dalam produk itu harga pokoknya harus dihitung secara individual. Selanjutnya biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk.
biaya produk langsung dan biaya produksi tidak langsung. Selanjutnya, biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, sedangkan biaya produksi tak langsung disebut sebagai biaya overhead pabrik. Selanjutnya, biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok penjualan pemesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya yang terjadi, sedangkan BOP-nya diperhitungkan ke dalam HPP pesanan berdasarkan tarif. Jadi kalau perhitungan harga pokok pesanan tertentu itu berdasarkan biaya yang sesungguhnya, sedangkan BOP itu harga pokok penjualannya itu berdasarkan tarif dari pesanan tersebut gitu. Selanjutnya, harga pokok produksi per unit dihitungkan pada saat pesanan selesai diproduksi.